Oke, sekarang kita Yesus berpakaian bukan karena ia berdosa, sama ya, tapi karena harum, ia tahu ya, karena Yesus tahu bahwa ia tahu. Yesus tahu bahwa ia telanjang. Apakah berdosa Yesus? Enggak, ya. Oke, sekarang kita masuk mencipta dengan membentuk. Lihat. Kata mencipta itu di kata bara. Beresit bara Elohim et hasamayim wa et haaretz. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. En arche epoinsen ho theoston uranon kai ton gen. Pada mulanya Allah menciptakan. Di kata bara di dalam bahasa Yunani-nya dari kata epoinsen. Ya, epoinsen. Ya. Artinya menciptakan, prolong, obsolete primary, hal yang mendasar. Ya. Dari yang tidak ada menjadi yang ada. Tadi tidak ada menjadi ada. Itu semua diciptakan. Ya. Manusia juga diciptakan ya, juga bara. Tetapi ada proses lanjutannya. Nah, terus Anda lihat, ya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Ya, kata bara itu dari kata epoinsen. Ya. Nah, yang mau saya sampaikan adalah kata mencipta itu, sebentar, kok ulang lagi. Ketika Yesus mengubah air jadi anggur, itu juga menggunakan kata epoinsen, ya, kata poieo, kata dasar epoinsen tadi itu poieo ya. Yesus juga pencipta ya, karena Yesus adalah Elohim sendiri. Ketika Yesus menciptakan air jadi anggur, membuat air jadi anggur, ya, maka Yesus juga menggunakan kata epoinsen, ya. Yesus menggunakan kata epoinsen. Lihat kata epoinsen. Ya, hal itu dibuat Yesus di Kana. Yesus did this as the first of his miraculous sin. Ya. Ya. Kata ini berasal dari kata epoinsen. Sama dengan epoinsen. Ya, ini bahasa aslinya. Bahasa aslinya adalah dari kata poieo atau bara. Berarti Yesus itu bara dari air jadi anggur. Kenapa Yesus memang pencipta? Yesus adalah Elohim sendiri. Ha Eloah. Ya, ada kata Ha Eloah, Sang Elohim. Kita semua yang penuh dengan Roh Kudus adalah Elohim. Lihat di video saya, aku adalah Elohim, saya adalah Elohim. Kita semua adalah Elohim. Semua yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh adalah Elohim. Tetapi Ha Eloah atau El Shaddai, El Elyon, Adonai itu hanya Yesus Kristus. Jadi kalau ditanya apakah saya Yesus? Bukan. Tapi saya Elohim. Oh iya. Para rasul disebut Elohim. Para nabi disebut Elohim. Musa disebut Elohim. Arwahnya Samuel disebut Elohim. Semua disebut Elohim. Malaikat disebut Elohim. Roh-roh jahat pun disebut Elohim. Tetapi Sang Elohim, Ha Eloah, itu hanya Yesus Kristus. Hanya Yehova Elohim. Hanya Yehova lah Ha Eloah, Adonai. Hanya Yesuslah. Yesus berkata dalam Yohanes 13 ayat 13, akulah ho didakolos, ho kurios, atau ho ada sang. Akulah sang kurios itu. Siapa yang kita panggil kurios? Yehova. Ya. Lihat, kita balik lagi. Jadi Yesus itu juga pencipta ya. Menciptakan. Kata poieo. Yesus juga mencipta. Ya, jadi kalau saudara tanya mana ada kata Yesus mencipta, saudara tunjukkan Yohanes 2 ayat 11. Kata Yesus berbuat mujizat itu dari kata menciptakan. Ya. Nah, sekarang ada kata menjadikan. Matahari itu dijadikan. Ya. Matahari itu dijadikan dari kata asar. Ya. Matahari dijadikan. Ya, dikata nah sekarang kita lihat kata membentuk. Nah, ya tadi kata menjadikan kita nggak mau fokus ke sana karena kita lagi mau cerita membentuk, kata yatsar ya. Yatsar atau membentuk dalam bahasa Ibrani-nya dari kata plaso bahasa Yunani-nya. Ya, yatsar ini adalah plaso ya, adalah plaso. Kejadian 2 ayat 7 kata eplasen ya, kai eplasen. Manusia dibentuk ya dari tanah liat. Eplasen. Nah, kalau kata mencipta, sebentar apa bedanya? Mari kita lihat dulu, saya tunjukkan ya. Oke, Anda lihat ini saya khusus ya, ini
Ini adalah tanah liat ya, tanah liat ini, clay, modeling clay ya, dalamnya ini. Ini tanah liat. Tanah liatnya sudah kasih pewarna, makanya saya nggak tahu kasih pewarna atau enggak, tapi warna di sini semua tanah liat warnanya abu-abu di sini ya. Kalau Adama itu tanah merah maksudnya ya. Lihat, ini mau dibentuk jadi apa? Sekarang saya bentuk ini tanah liat. Ini tanah liat, tadinya kan berantakan nih. Nah, tadinya seperti ini. Nah, ini saya ambil gini ya. Seperti ini tanah liat. Terus saya ambil ya tanah liat ini. Tanah liat, terus saya bulat-bulat. Ya, jadilah bola. Tetap tanah liat, berbentuk bola. Kemudian saya bikin panjang, ya. Saya bikin panjang. Jadilah seperti segitiga. Ya, karena nggak pas segitiga, atau ya segitiga deh. Jadilah tanah liat ini segitiga. Ya. Kemudian saya bentuk lagi nih tanah liat ini. Jadilah segi empat. Ya, jadilah kubus. Karena kan 3 dimensi kan. Jadilah kubus, lihat. Jadilah kubus. Namanya tetap tanah liat. Namanya tetap tanah liat. Inilah namanya membentuk. Membentuk bola, membentuk segitiga, membentuk kubus. Sekarang saya mau membentuk orang nih. Saya mau bikin seperti orang, ya. Maka dibentuk orang. Nah, ini anggap aja mirip dah gitu ya. Ini namanya membentuk. Inilah yatsar. Inilah plaso. Inilah dibentuk. Ya. Inilah namanya dibentuk seperti orang. Ini bukan bara, tapi ini adalah plaso. Ya. Yasar. Bara itu jadi nggak ada. Tapi inilah plaso, ya bentuknya kayak orang jadinya nih, ya. Anggap aja inilah mirip-mirip orang, ya kan? Mirip-mirip orang. Inilah yang namanya membentuk plaso. Ya, jadi saudara harus tahu bahwa Adam itu dibentuk, diciptakan dengan dibentuk, ya, dibentuk. Nah, kita masuk lagi kembali ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. The Lord God formed the man from the soil of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Form, ya, bukan create. Jadi manusia itu dibentuk dari tanah, kemudian dihembuskan. Tadi ya, the breath, itu tadi apa? Nismat ruah haya, dan manusia jadi punya jiwa, punya nismat, punya nefes haya. Gitu ya, urutannya. Dari tanah liat, dari tanah liat, dari tanah dihembuskan. Jadilah nafas. Ya, jadilah manusia punya nefes. Dihembus dengan apa? Dengan ruah Elohim. Tadi tubuh, jiwa, roh. Rohnya itu punya Elohim. Kita bertanggung jawab dengan tubuh dan jiwa kita. Tapi bagaimana kita, si tanah liat ini bisa jadi punya jiwa? Karena dihembuskan oleh roh Elohim. Nah, nanti ketika mati, rohnya kembali kepada Elohim. Tubuhnya kembali kepada tanah. Jiwanya nunggu. Kalau saudara percaya Yesus, saudara nunggu di paradiso. Kalau saudara tidak percaya Yesus, paradiso itu sama dengan Eden, ya. Kalau saudara tidak percaya Yesus, saudara nunggu di Hades atau di Seoul atau di dunia orang mati. Lihat ya, ini kata membentuk ya. Kata membentuk dari kata yasar. Ya, atau ini plasen atau plaso. Ini dalam bahasa Yunani-nya. Konsisten ya dia. Konsisten. Nah, sekarang kita lihat ketika di dalam Yesaya kata membentuk pun seperti membentuk tanah liat.
ya, betapa kamu memutarbalikan segala sesuatu, apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Nah, your thinking is perverse. Should the potter be regarded as clay? Should the thing made say about its maker, he didn't make me, or should the pottery say about the potter, he doesn't understand? Lihat kata membentuk ya. Kata membentuk ya, he didn't make me. Ya. Ya, coba kita lihat. Dari kata eplasas. Ya. Yasar. Kata yasar semua. Wayeser, ya. Kata eplasas semua. Dari kata plasma. Ya, semua dari kata plasa, plaso. Jadi seperti membentuk tanah liat, ya, sama seperti membentuk tanah liat. Sekarang kita cek lagi. Nah, tetapi bagaimana katanya roh tidak diciptakan? Ini Zakaria 12 ayat 1. Firman Tuhan tentang Israel, demikian firman Tuhan yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Lihat dalam bahasa Inggrisnya, the revelation of the word of the Lord concerning Israel, the Lord, he who stretches out the heavens and lays the foundation of the earth, who forms the human spirit within a person says. Ya, ternyata kata menciptakan dari kata membentuk. Coba kita lihat bahasa aslinya. Ya, dari kata yasar, dari kata plaso. Ya. Jadi Anda lihat itu bukan menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Jadi roh di dalam manusia itu dibentuk. Nah, sebentar, saya lupa bawa. Sebentar ya. Saya kasih contoh satu lagi. Ya. Ini ada botol yang besar isinya air ya. Ini saya isi air nih. Ini isinya air ya. Oh, sebentar saya matikan dulu ya. Ini botol besar isinya air ya. Isinya air. Kemudian ini ada chair ya, ada botol kecil. Tadinya bentuknya seperti ini ya. Kemudian Tuhan Yesus itu membuat analogi bahwa roh itu sama dengan air ya, dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 38 ya. Lihat. Dari bentuknya ini jadi bentuknya ini. Dibentuk. Namanya tetap apa? Tetap air. Ya kan? Namanya tetap air di dalam botol, di dalam tubuh manusia. Sama ini ya. Dalam botol ini kita masukkan lagi. Maka bentuknya jadi ini, dibentuk. Tapi sama-sama air, tetap air, nggak jadi lainnya. Ya. Namanya tetap air, nggak jadi lainnya. Itulah kata membentuk. Ya, supaya Anda tahu, itulah kata membentuk. Bentar, tadi saya taruh mana tutupnya. Ini tumpah lagi. Sorry ya. Jadi itulah kata membentuk, ya. Kata yasar atau plaso. Semoga saudara jelas. Kita balik kembali ke materi tadi ya. 5 menit lagi, nanti Anda boleh bertanya jawab. Kita usahakan selesai dalam maksimum 2 jam. Supaya jangan terlalu lama, karena beberapa teman ingin bisa nonton, tapi kalau kepanjangan pusing katanya. Lihat. Nah, ada lagi.
Nih, apakah angin diciptakan? Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin. Loh, kata angin. Angin itu kan dari kata ruah, ya kan? Kan tadi katanya ruah tidak diciptakan. Ya, lihat ya. Kata mountains and creates dari kata bara loh. Dia menciptakan ruah loh. Lihat ini kata ruah. Nah, Anda harus tahu kata ruah itu diciptakan disebut juga untuk angin, ya angin itu, tapi juga ruah yang di dalam yang makhluk spiritual. Nah, ini ruah yang mana? Kalau kita lihat konteksnya, ini adalah tentang alam. Dari Dia yang membentuk gunung dan menciptakan angin. Ya, jadi bara. Ya, Dia menciptakan angin, dari nggak ada jadi ada angin. Nah, terus kita lihat kata, ya, tapi kata di situ bukan dari kata poieo, tapi dari kata ketizo. Jadi kita bandingkan dengan Kejadian 1 ayat 1 dari kata epoinsen atau poieo. Tapi ini adalah tiso, ini sama ya. Sedangkan ini beda, tidak sama. Nangkap ya? Karena apa? Karena ruah yang dimaksud dalam Amos itu bukan ruah spirit Elohim, tetapi adalah angin. Angin ya. Kalau ada perbedaan panas, perbedaan tekanan di suatu dua tempat, tekanannya lebih tinggi, maka udara itu akan mengalir. Nah, itu yang namanya angin. Ya, angin itu terjadi karena perbedaan tekanan udara di dua tempat yang berbeda sehingga udara itu mengalir dari tekanan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Gitu ya. Oke.